Pagi para siswa kami semuanya, selamat berjumpa kembali kita pada penjelasan tentang pembelajaran kita, yaitu mengenai limit. Materi kita yang pertemuan pada ketiga ini, limit fungsi. Pengertian dari limit fungsi ini adalah nilai menuju, boleh diartikan hampir, sedikit lagi, atau harga batas. Limit fungsi, suatu limit fungsi dikatakan mendekati, di mana fungsi X menuju A sebagai suatu limit. Bila X mendekati A, dituliskan X tanda panah ke kanan A dinotasikan dengan limit, kita tulis di bawahnya X menuju A, fungsi A adalah bilangan asli atau hasilnya. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam pengerjaan tentang limit fungsi, yaitu 1. Substitusi langsung, 2. Faktorisasi, 3. Mengalihkan dengan bilangan sekawan, 4. Membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Maka beberapa teori limit tadi, bila limit fungsi X menuju A adalah hasil bilangan asli dan limit fungsi G menuju A adalah bilangan bulat, maka limit fungsi X menuju A untuk K kali fungsi sama saja konstanta dikalikan dengan nilai fungsi limit. Ataupun jika limit X menuju A untuk fungsi X tambah atau kurang dari fungsi G, maka dapat dilakukan dengan menjabarkan masing-masing limit fungsi X ditambah atau kurang dari limit fungsi G, maka akan hasil fungsi A ditambah hasil fungsi B. Nah, yang ketiga, limit fungsi X menuju A untuk perkalian, yaitu fungsi X kali fungsi G. Maka ini dapat dilakukan juga dengan menghitung limit fungsi X tadi dikali dengan limit fungsi G. Berarti hasilnya adalah A kali B. Sedangkan yang keempat, untuk pembagian, jika limit X menuju A untuk fungsi X dibagi fungsi G, maka dapat juga diuraikan dengan limit X fungsi X hasilnya dibagi dengan fungsi G hasilnya, berarti A per B. Kemudian yang kelima, untuk limit fungsi X menuju A untuk fungsi X yang dipangkatkan, maka sama saja hasil dari limit fungsi itu dipangkatkan, maka dinotasikan dengan yaitu A pangkat N. Yang keenam, limit fungsi X menuju A untuk dari akar N fungsi X, maka sama saja dengan yaitu hitung fungsi limitnya, maka diakarkan dari hasilnya. Contoh soal latihan, nilai dari limit X menuju 2 3X adalah ini dengan substitusi langsung tadi, maka hasilnya adalah yaitu caranya seperti ini, yaitu X menuju 2 3X, maka langsung kita substitusikan X menuju 2 nya, jadi 3 kali 2 adalah 6 ya, seperti itu. Atau boleh bilangan pokoknya ke depan seperti konstantanya, variabelnya tadi 3 kali 2, maka berarti hasilnya adalah 6. Yang kedua, limit dari X menuju 2 masih untuk fungsinya 2X tambah 4, maka ini juga kita substitusi, berarti diganti variabel dengan 2 kali 2 tambah 4, maka 4 tambah 4 dengan 8, jadi jawaban kita berarti 8. Bagaimana dengan pengurangan? Nilai dari limit X menuju 3 untuk 6X kurang 2X adalah, maka sama saja sebenarnya caranya masih, yaitu kita substitusikan langsung atau boleh jabarkan langsung. Jika disubstitusikan langsung, maka ini dia
3 berarti 4 kali 3 12. Sedangkan yang menuju 2 adalah 2 kali 3 6. Berarti untuk limit X menuju 3 dari 6X kurang 2X bisa diuraikan menjadi limit X menuju 3 untuk 6X kurang limit X menuju 3 dari 2X. Maka hasilnya 18 kurang 6. Maka menjadi 12. Nah, ini dia hasil akhirnya. Untuk limit fungsi dalam bentuk A per B tadi, jika fungsi X itu adalah X menuju A dan hasilnya H kali hasil fungsi dan X adalah X menuju A fungsi, maka itu dapat dilakukan dengan menguraikan, ya, yaitu dicari faktor dari atas dan bawah yang harus sama. Nah, kemudian limit bentuk tak terhingga, ya, dalam bentuk tak terhingga, ini terhingga, maka ini namanya faktor sekawan, ya, AX tambah B. Jika hasilnya tak terhingga berarti bilangan A koefisien dari X-nya harus lebih besar dari B-nya. Jika hasilnya adalah real berarti ini sama. Jika negatif tak terhingga maka A-nya lebih kecil dari B, seperti itu. Ketentuannya, jika pengakarannya dalam bentuk variabel pangkat 2, maka ini dia. 1. Hasil tak terhingga jika A lebih besar dari B. Kemudian hasil A sama dengan B jika kita masukkan koefisien ini, yaitu B kurang Q per 2 kali akar A. Nah, jadi ini dalil. Kemudian negatif tak terhingga jika A lebih dari B, sama seperti pada yang pangkat 1. Sebagai soal latihannya, ini dia limit X menuju 0. Nah, kalau X menuju 0, tentunya ini semuanya hasilnya menjadi 0 per 0. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan bentuk yang penguraian berikut, ya, pembahasan, lalu maka hasilnya 0 per 0. Jadi itu jika hasilnya 0 per 0 didistribusikan menghasilkan 0 per 0, itu bukan jawaban atau bukan solusi, itu istilahnya. Maka yang kita lakukan adalah dengan cara seperti ini, yaitu dengan mengubah bentuk dari X pangkat 4 kurang 3X pangkat 2 tambah 4X itu. Demikian juga yang 2X pangkat 3, penyebutnya kurang X kuadrat kurang 2X, dengan membagi X, berarti maka akan kita kalikan, sama-sama dikeluarkan, seperti itu. Sehingga kata kuncinya kita akan menemukan konstanta. Nah, jadi di sini yang X bagi X sudah nilainya 1, tinggallah antara X pangkat 3 kurang 3X tambah 4 dibagi dengan 2X pangkat 2 kurang X kurang 2, baru kita substitusikan, maka menghasilkan yaitu 0 kurang 0 tambah 4 dibagi dengan 0 kurang 0 kurang 2, berarti 4 bagi 2, maka hasilnya negatif 2. Jadi yang perlu kita pahami, jika kita substitusikan 0 per 0, maka cari solusinya. Nah, jadi itu dia hasilnya. Demikian saya kira untuk saat ini. Tapi perlu kita perhatikan satu lagi, nilai dari limit X menuju 2 untuk X kuadrat kurang 4 dibagi dengan X kuadrat tambah X kurang 6. Dalam hal ini maka kita mencari faktorisasinya. Nah, jadi yang X kuadrat kurang 4 per X kuadrat tambah X kurang 6 itu cari pembaginya yang sama. Maka dalam hal ini kita ambil X bagi 2. Jika X kuadrat dikurang 4 ini kita faktorkan menjadi X kurang 2 dikali X tambah 2, maka X kuadrat ditambah X kurang 6 kita bagikan, maka faktor pasangannya adalah X tambah 3. Jadi yang X kurang 2 per X kurang 2 sudah 1, tinggallah sekarang jadi X tambah 2 per X tambah 3, maka
Hasilnya sudah dapat kita substitusikan, maka 2 tambah 2 per 2 tambah 3, berarti jawabnya 4/5. Demikian saya kira, maka simak soal berikut sebagai latihan kita untuk penerapan dari apa yang kita pelajari.